Di awal scene diceritakan ketika dunia persilatan menjadi geger saat nama dan Futung menggema di seluruh negeri. Dia juga dikenal dengan gelar Truongho dan tinju tak tertandingi. Berdiri di puncak kekuatan yang sepi, dia jatuh ke dalam penyergapan yang dibuat oleh para hama dari sekte iblis. Musuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah tinjunya. Hanya menyisakan dua orang terakhir. Keduanya memiliki kekuatan yang mendalam dan tidak ragu untuk membantai rekan mereka sendiri untuk mencapai tujuan. Kotor mereka bersedia melakukan apa saja, kekejaman mereka dan simbol di senjata mereka, mengungkapkan identitas mereka kepada Futung. Futung meraung dan menyerang. Salah satu dari mereka bersumpah bahwa 10 jurus sudah cukup, namun setiap pukulan meleset dari titik vitalnya, karena pikirannya sedang kacau. Tiba-tiba, benang-benang tipis mengencang di sekitar anggota tubuhnya, menyebabkan dia panik hebat. Saat jurus ke-9 diluncurkan, sang master boneka mengencangkan benang itu dan melumpuhkannya. Agar rekannya bisa menusuknya dengan pedang, bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berhasil menyalurkan sisa kekuatannya ke dalam satu pukulan yang ditujukan ke pelipis musuhnya. Sekali lagi, kehidupan dan Futung berakhir di sana. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa mendaratkan satu pukulan terakhir. Jiwanya bangkit di tubuh asing di Villa Krisan. Dengan nama baru, Li Chamian, identitas baru. Ini adalah tuan muda tertua dari Serikat Dagang, Sungai Awan yang terkenal, zat panggung dia. Memeriksa luka-lukanya dan terkejut tidak menemukannya, namun suasana hatinya tetap berat. Dia melirik wajahnya, yang sama sekali tidak dikenali di cermin perunggu. Awalnya dia mengira seseorang telah meletakkan topeng indah di wajahnya, tetapi setelah pengamatan yang cermat dia harus menepis gagasan aneh ini. Setelah para pelayan diperintahkan untuk memanggil seorang tabib, dia memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya yang aneh dan membingungkan. Dia mulai mencari di seluruh ruangan untuk setiap petunjuk yang tersedia. Saat dia bergerak, dia menyadari tubuh ini sangat lemah dan rapuh, sedemikian rupa sehingga hanya berjalan menjadi tantangan yang besar dan sulit. Akhirnya dia menemukan sebuah buku besar berjudul Serikat Dagang Sungai Awan. Ini adalah serikat dagang yang sangat besar dan terkenal di wilayah Gunung Krisan. Membolak-balik buku besar itu, dia terkejut menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh Lai Chamian, putra mendiang Kaisar Dinasti Ming. Dilihat dari surat pribadi, pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang playboy manja. Setelah menggabungkan semuanya, dia menyimpulkan bahwa dia telah berinkarnasi ke dalam tubuh Lai Chamian. Saat itu tabibnya, Chungton, masuk dengan senyum licik seperti rubah, dan mencoba memeriksa denyut nadinya, menarik kembali tangannya. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar sehat dan sempurna. Kemudian, ular berbisa Chungton itu menawarinya sup naga Phoenix. Dia mengklaim itu adalah sup yang sangat bergizi, yang dimaksudkan untuk pemulihan tubuh. Tetapi sebenarnya, sup ini adalah racun bagi seseorang yang sakit parah seperti Chamian. Alih-alih menjawab sang tabib, dia hanya menunjukkan ketidaktertarikan. Chamian dengan cerdik bertanya tentang waktu, mengetahui dia belum lama mati, yang berarti musuh lamanya masih hidup. Dia berpikir tentang tabib licik yang berdiri tepat di hadapannya. Dan dia juga berpikir tentang musuh bebuyutannya dari kehidupan masa lalunya. Dia bertekad untuk memusnahkan mereka semua sekarang, setelah dia diberi kesempatan hidup kedua. Beberapa hari telah berlalu sejak dan Futung menjadi Li Chamian, dan pagi itu, para pelayan dengan bersemangat menyiapkan sarapan. Senang karena tuan muda sekarang bisa makan makanan lezat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka dan Chamian langsung masuk. Dia melirik meja makan dan memerintahkan bahwa mulai sekarang, mereka harus menjaga hal-hal tetap sederhana seperti ini. Saat dia berjalan kembali menuju kamarnya, seorang pelayan memperhatikan postur tubuhnya yang membaik dan mengomentari kesehatannya yang lebih baik, dan yang lain dengan cepat setuju. Sesaat kemudian, Chamian mulai menyantap sarapan paginya. Kemudian ular licik Chungton datang sekali lagi untuk merusak suasana hatinya. Chamian menggerutu agar dia masuk, dan Chungton segera merasakan kekasaran dalam nadanya. Tapi dia masih mengenakan senyum lebar saat menyapanya dengan hangat. Sementara itu, Chamian mengawasinya dengan curiga. Tahu pria ini selalu punya motif. Ketika dia merendah, senyum sinis muncul di bibir Chamian saat dia berencana untuk memaksakan pengakuan darinya. Untuk tujuan ini, dia dengan santai bertanya mengapa Chungton ada di sini, dan kemudian memberi isyarat agar dia pergi. Mendengar ini, Chungton memulai aktingnya yang biasa, meratapi bahwa dia tidak tahan kesepian, jadi dia datang mengunjungi Chamian. Pernyataan ini segera menarik perhatian Chamian, dan dia dengan sinis mengatakan bahwa upaya Chungton pastilah untuk menipunya agar meminum sup naga Phoenix.
Chungton tidak menyangka dia tahu tentang sup itu. Jadi dia terdiam sejenak. Dia buru-buru menjelaskan bahwa sup naga, Phoenix hanyalah tonik yang bergizi. Chamien dengan acuh tak acuh berkomentar bahwa itu sebenarnya beracun. Chungton mengingatkannya bahwa dia adalah tabibnya. Menyadari bahwa dia akan segera terbongkar, Chungton kemudian membuat gerakan dramatis, menyatakan bahwa karena Chamien tidak lagi membutuhkannya, lebih baik dia pergi. Tetapi sebelum dia bisa mengambil satu langkah pun, suara Chamien menghentikannya. Dengan nada gelap Chamien bertanya, apakah Chungton adalah tuan di sini? Karena dia masuk dan keluar dari kamarnya dengan begitu bebas. Melihat ekspresi kaget di wajah Chungton, Chamien tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu hanya lelucon, dan Chungton dengan gugup ikut bermain. Kemudian, Chamien memerintahkannya untuk membawa kertas dan kuas, menyatakan bahwa dia ingin menulis surat. Chamien menyuruh tabib itu untuk menulis surat. Atas namanya, dia mendikte bahwa Chungton harus tinggal di villa ini karena penyakit parah. Dia sangat menderita. Kata-kata berikutnya mengejutkan Chungton. Dia bilang hidupnya terlalu panjang, jadi dia butuh nasihat dari tuannya. Melihat ekspresinya, Chamien bertanya mengapa dia berhenti menulis, dan Chungton berjuang untuk menjelaskan. Dia mencoba menertawakan kata-kata Chamien dan memintanya untuk mengklarifikasi, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chamien melemparkan sumpit ke arahnya, yang menyerempet lehernya dan tertancap di dinding. Dia terjepit ke dinding di belakangnya. Sekarang benar-benar ketakutan. Chungton dengan cepat memeriksa lukanya yang berdarah. Ekspresi Chamien berubah serius saat dia menyatakan bahwa dia bukan lagi Li Chamien yang pernah dikenal Chungton. Chungton masih mencoba berpura-pura, tidak tahu tentang seluruh situasi. Tetapi Chamien memutuskan, sudah waktunya untuk menghadapi ular berbisa ini. Dia menjelaskan terus terang bahwa dia tahu sup naga Phoenix hanya tonik untuk orang sehat, tetapi tubuh Chamien terlalu lemah untuk menyerapnya, mengubahnya menjadi racun bagi orang sakit. Namun Chungton, seorang tabib, entah bagaimana tidak mengetahuinya. Dia telah memberikan Chamien sup itu sehari sebelumnya, dan keesokan paginya, dia jelas-jelas memeriksa denyut nadi Chamien untuk melihat efek mematikannya. Namun itu bukan satu-satunya hal. Ketika Chamien menyuruhnya meninggalkan mangkuk sup di atas meja, fasadnya yang ramah hancur. Ekspresi Chungton sekarang mengungkapkan niat membunuh yang tak tersembunyikan. Chamien berkata, dia tahu seseorang, seperti Chungton tidak bisa bertindak sendiri, jadi dia menyuruhnya menulis nama tuannya di surat itu. Chungton awalnya mencoba bertindak lugu, bertanya bagaimana Chamien bisa mencurigai seseorang sebaik dirinya. Kemudian dia menghela nafas dramatis, hanya untuk melepaskan topeng dan mengungkapkan wajah jahatnya yang sebenarnya. Dia mengejek bahwa dia tidak pernah menyangka, bajingan seperti Chamien punya otak untuk mengetahui semuanya. Chamien mengerti, tidak ada alasan untuk berpura-pura lagi. Saat Chungton dengan dingin menjawab, niat sebenarnya adalah untuk membunuhnya. Secara diam-diam, melirik para pelayan, Chungton memutuskan darah mereka juga harus ditumpahkan untuk menutupi pembunuhan Chamien. Tapi sebelum dia bisa menarik jarum beracunnya yang tersembunyi, Chamien sudah muncul tepat di belakangnya dalam sekejap, dan dengan satu pukulan cepat dan kuat, Chungton berhasil dikalahkan. Dengan santai melanjutkan makannya yang terganggu, Chamien berkomentar bahwa Chungton seharusnya tidak lengah selama percakapan mereka. Sambil melihat tangannya yang memar karena pukulan itu, dia merasa kecewa dengan tubuh yang lemah ini. Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan kembali kekuatan luar biasa yang pernah dia miliki di kehidupan masa lalunya. Dia tahu begitu kekuatannya pulih, dia akan tak terkalahkan, cukup kuat untuk menghadapi seluruh serikat dagang sungai awan jika mereka benar-benar berada di balik pembunuhan itu. Di jalan dominasi ini. Untuk tujuan itu, dia harus segera kembali ke serikat dagang untuk menyelidiki Chungton lebih lanjut. Saat berikutnya, dia terhuyung dan jatuh keras ke tanah. Sakit kepala yang membelah menyerangnya, seperti pukulan palu yang kuat. Dia teringat tabib berbahaya yang dikenal sebagai Chungton, dan kemudian semua ingatan Lai Chen yang membanjiri pikirannya seperti banjir bandang yang menghancurkan. Saat keterkejutan mereda, setetes air mata mengalir di pipinya. Ketika dia mengetahui kisah nyata Kemian, dia adalah pria biasa-biasa saja yang tidak berbakat. Tidak seperti adik laki-laki kedua dan ketiganya, yang keduanya cerdas dan kuat. Untuk menyembunyikan kebiasaannya, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan orang waras, memanjakan diri dalam kehidupan, pesta pora. Itu merusak kesehatannya, sampai pada titik ketika dia menyadari kesalahannya, sama sekali tidak ada jalan kembali baginya. Dengan kedok membantunya pulih, dia dikirim ke villa ini, yang sebenarnya adalah tempat pengasingan, tetapi keluarganya tidak terlalu peduli pada putra sulung yang tidak berguna, yang hanya menghabiskan hari-harinya di sini.
Sekarang hidup di tubuh Chamien, Futung bertekad untuk memulai kembali latihan seni, bela dirinya. Dia merasa kesal dengan pemilik asli tubuh itu, yang telah menyia-nyiakan tubuh yang sangat baik, untuk pesta pora yang tidak berharga. Saat dia melangkah masuk ke dalam villa, matanya tertuju pada sejumlah besar uang yang dimilikinya, dan dia lega mengetahui dia tidak punya masalah keuangan, yang berarti dia bisa dengan mudah membeli obat-obatan spiritual yang diperlukan. Kemudian pandangannya tertuju pada Chung Ton, yang sekarang tidak lebih dari mayat, setelah pukulannya yang kuat, dan dia memutuskan untuk mengubur mayat itu. Sejak hari itu, setahun berlalu. Dalam sekejap mata, suatu hari, Kapten Penjaga Maha dari Serikat Dagang Sungai Awan tiba. Dia ada di sana untuk mengantarkan surat kepada Chamien, dan dia bertanya pada seorang pelayan tentang keberadaannya, dan dia menunjuknya ke tempat Chamien. Saat ini sedang bermeditasi. Saat sosok baru, Chamien terlihat oleh Maha, matanya terbelalak karena takjub. Tidak percaya bahwa dia benar-benar melihat Li Chamien. Selama setahun terakhir, protagonis kita yang gigih telah menggunakan setiap saat untuk memperkuat tubuhnya dan dantiannya, kini telah terbentuk, dan dia telah menanamkan dalam dirinya semua seni, bela diri yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti teknik gerakan pencerahan, seni pengerasan pencerahan, dan langkah kaki kecepatan ilahi. Selain itu dia juga telah mempelajari seni petir putih 10 segmen yang kuat. Ini adalah teknik yang memungkinkannya mengendalikan elemen petir itu sendiri. Melalui semua pelatihan ini, dia telah berhasil mencapai tingkat keempat seni bela diri, tetapi bagi seseorang seperti dia, itu masih jauh dari cukup. Pada saat ini, latihannya terganggu oleh suara Maha yang menyapanya, dan dengan gugup memperkenalkan diri, Maha menjelaskan bahwa dia membawa surat penting dari keluarga utama. Dengan sikap tenang dan terkendali, Chamien memintanya untuk menyerahkannya. Sementara itu, Maha hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah pria lemah dan batuk yang dia lihat tahun lalu, namun sekarang dia berdiri tegap dan kuat. Rangkaian pemikirannya terputus oleh suara Chamien yang sedikit sinis, mengingatkannya bahwa dia masih menunggu surat itu. Tersadar dari lamunannya, baik Chamien maupun Maha duduk saat dia membaca surat itu. Surat itu memberitahukan tentang penyakit ayahnya, yang membuatnya terbaring di tempat tidur, meskipun tidak ada alasan spesifik untuk penyakit itu yang diberikan. Mendengar ini, Maha menyuarakan kecurigaannya tentang keluarga Auduong. Keluarga ini, seperti sekawanan burung pemakan bangkai, menuntut biaya selangit dari Serikat Dagang Sungai Awan. Dengan kedok memberikan perlindungan, seiring waktu, pembayaran telah meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat lagi dibayar. Dengan ringan, dia bertanya-tanya, apakah keluarga Auduong telah melakukan sesuatu yang signifikan untuk pantas mendapatkan kenaikan pembayaran seperti itu. Ini benar-benar membuat Maha marah, yang melampiaskan tentang kelompok itu. Mengatakan, mereka tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Dia teringat insiden ketika Serikat Dagang menghadapi sekte Dewa Kecil. Sekte ini telah mencoba untuk memberlakukan pajak yang berat pada perdagangan mereka, di mana keluarga Auduong dengan acuh tak acuh memberitahu Serikat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Maha menambahkan bahwa bahkan kapten tim pengawal tidak bisa bertindak, karena Auduong Ho terlibat dengan keluarga ini, yang menarik perhatian Chamien. Dia tahu nama ini dari hari-harinya berkeliaran di dunia persilatan, karena Auduong Ho adalah sosok yang cukup terkenal. Chamien sekarang melihat gambaran lengkapnya. Auduong Ho adalah yang kuat, menggunakan kekuatannya untuk mengganggu Serikat Dagang Sungai Awan, yang dianggapnya terlalu lemah untuk diganggu. Maha tercengang, tetapi dia terus menyebutkan masalah lain, yang membuat ayah Chamien terbaring di tempat tidur. Ternyata kedua adik laki-lakinya cukup bodoh untuk memulai pertarungan pedang di depan seluruh Serikat Dagang Sungai Awan. Ini membuat ayah mereka sangat marah sehingga dia jatuh sakit karena stres yang luar biasa. Mahaj mencoba menghiburnya, mengatakan masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia memotongnya dan berdiri, tidak bisa lagi memainkan peran pasif. Mengejutkan Maha dengan tekadnya yang tiba-tiba, protagonis kita kemudian dengan serius memberitahu Maha untuk menyimpan surat itu, karena dia akan pergi melihat situasinya sendiri. Ketika Maha kemudian kembali ke timnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu rekan satu timnya bahwa seseorang seperti Li Chamien telah menjadi seorang seniman bela diri. Begitu rekan-rekan satu timnya mendengar ini, mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Ada yang bilang dia pasti hebat di ranjang, sementara yang lain berkomentar bahwa jika pria seperti Chamien bisa menjadi pejuang, maka mereka pasti pejuang legendaris. Salah satu
Temannya menyuruhnya menceritakan lelucon yang lebih bisa dipercaya, seperti wakil kapten. Akhirnya mendapatkan kekasih, wakil kapten yang disebutkan di atas. Handip telah mendengar seluruh percakapan mereka, dan dia menjadi penasaran untuk mengetahui, apakah Chamien benar-benar telah pulih, setelah berurusan dengan orang yang mengganggunya. Kemudian Han Diap menegaskan bahwa Chamien telah menjadi seorang seniman bela diri sejak kecil, berkat tubuh berbakat yang dimilikinya sekarang. Han bertanya kapan Chamien akan kembali, tetapi Maha tidak yakin, karena dia hanya menyebutkan bahwa dia akan kembali. Saat itu mereka mendengar pengumuman kedatangan Chamien, dan mereka mengerti bahwa waktunya sekarang. Kemudian Han memerintahkan bawahannya untuk pergi dan menyambut tuan muda mereka. Mereka tidak senang mendengar ini, jadi dia dengan tegas mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, dia tetaplah tuan mereka. Sementara itu, Putung melihat untuk pertama kalinya kemewahan yang menakjubkan dari istana Serikat Dagang Sungai Awan. Dia benar-benar terkejut dengan betapa kayanya itu. Di kehidupan masa lalunya, dia hanya mendengar cerita tentang kelompok ini, tetapi sekarang, melihatnya dari dekat, dia menyadari bahwa Chamien bukan hanya kaya, tetapi sangat kaya. Dia menyuruh para pelayannya untuk beristirahat, karena dia akan mengunjungi ayahnya. Saat dia berjalan maju, dia melihat seorang pria berdiri di jalannya. Dia terkejut dengan keheningan total, karena tidak ada yang repot-repot menyapanya. Keinginannya segera terkabul saat sejumlah besar penjaga menyambutnya dengan pedang terhunus. Kemudian Han menyapanya, berkomentar bahwa Chamien terlihat hampir tidak bisa dikenali. Dia juga menyatakan kegembiraannya melihatnya sehat, tetapi bawahan Han mengira dia hanya menyanjung Chamien. Percaya Han tidak punya harga diri, karena di masa lalu, tuan mereka selalu menghina Han karena perhatiannya. Pada saat itu, mereka juga bersiap untuk mendengar hinaan kasar, tetapi mereka benar-benar terkejut ketika Chamien menyapa mereka dengan mengatakan bahwa itu adalah sambutan yang baik untuk pengganggu. Seperti dia melihat wajah mereka yang sangat terkejut, Maha menegaskan bahwa dia telah memberitahu semua orang bahwa Chamien telah benar-benar berubah. Menyadari ini, Han yang mengantar protagonis kita ke kamar. Ayahnya memiliki ekspresi yang sangat lembut di wajahnya, dan Chamien akhirnya mulai merasa bahwa mereka adalah sekutunya daripada musuhnya. Saat mereka masuk, Han mengumumkan bahwa dia telah memberitahu ayahnya tentang kedatangannya, dan dia berterima kasih padanya untuk itu. Percakapan mereka terganggu oleh tangan berat adik bungsunya. Taeyen menyapanya dengan komentar mengejek, sambil memanggilnya mesum. Melihatnya, Taeyen berkomentar bahwa dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ketika Chamien berani menatapnya, Taeyen mengencangkan cengkramannya di bahunya. Han yang telah menyaksikan Chamien dipukuli oleh adik bungsunya di masa lalu, tidak ingin dia menghadapi perlakuan yang sama di hari pertamanya kembali. Dia dengan lembut melepaskan tangan Taeyeon dari bahu Chamien, sambil berkomentar bahwa kedua saudara itu seharusnya senang bertemu satu sama lain setelah sekian lama. Tapi yang mengejutkannya, Taeyeon menampar Han karena menyentuhnya tanpa izin. Taeyeon tidak menyukai sikap campur tangan Han dan memperingatkannya, bertanya apakah dia meremehkannya. Saat berikutnya, Taeyeon menyatakan dia siap memberi pelajaran pada Han. Sebelum dia bisa bertindak, protagonis kita menampar wajahnya dengan keras. Itu adalah pukulan yang cukup keras untuk menjatuhkannya langsung ke tanah. Taeyeon benar-benar dan sama sekali bingung dengan pergantian peristiwa ini. Saat berikutnya, Chamien mengencangkan cengkramannya di bahu Taeyeon, membiarkannya merasakan kekuatan sejatinya, sambil mengungkapkan kegembiraannya. Dalam perjalanan ke sini, Taeyeon berteriak kesakitan, mengutuk saudaranya, dan menyebutnya gila. Mendengar ini, protagonis kita dengan dingin berkata bahwa mulai sekarang, Taeyeon akan memanggilnya kakak. Sementara itu, Li Huanwen, putra kedua dari Serikat Dagang Sungai Awan tiba. Dia memperhatikan keributan di depan kamar ayahnya. Dia bertanya pada Han tentang hal itu, dan wakil kapten berkomentar bahwa ada pertengkaran antara kakak tertua dan adik bungsunya. Mendengar ini, Wang Wian segera berasumsi bahwa itu adalah Taeyen yang mengganggu kakak tertua mereka, dan bergegas masuk, khawatir dengan kesehatan kakak laki-lakinya, tetapi dia tertegun melihat Chamien lah yang dengan tegas memperingatkan adiknya untuk diam. Kemudian dia menyadari kehadiran adik laki-laki keduanya. Sesaat kemudian, Huang Wian duduk di hadapan kakaknya yang sedang menghukum Taeyen dengan menyuruhnya mengangkat tangan ke langit. Melihatnya, Huang Wian merasa lega melihat bahwa dia sehat, namun Taeyen jelas tidak senang dengan situasi ini. Chamien meyakinkannya bahwa dia sudah sehat sekarang. Kemudian, dia memperhatikan kepalan tangan Huang Wian yang terluka dan bertanya, apakah Taeyen yang bertanggung jawab? Huang Wian mencoba untuk menghindari pertanyaan itu sepenuhnya,
Tapi protagonis kita dengan marah menoleh ke adiknya, dan menampar wajahnya dengan keras, karena berani mengangkat tangan terhadap saudaranya sendiri. Taiyen yang malang tidak punya pilihan selain, patuh jika tidak ingin dipukul lagi, dia tidak percaya. Ini adalah Chamian lemah yang sama, yang biasa memijat bahunya. Karena takut dipukul oleh adik bungsunya, pemandangan ini membawa kegembiraan cemas di wajah Hoang Wuyen saat dia berpikir tentang bagaimana Chamian sekarang memukul Taiyen. Padahal sebelumnya justru sebaliknya. Setelah itu, Chamian juga duduk. Hoang Wuyen penasaran dengan perubahan kepribadian dan tubuhnya, tetapi alih-alih menjawab, dia hanya berkomentar bahwa adiknya memiliki mata yang tajam, seolah-olah dia orang yang baik. Saat pandangannya tertuju pada gulungan di depan saudara, keduanya membuka satu gulungan, dia bertanya tentang isinya. Hoang Wuyen menjelaskan bahwa gulungan itu berisi daftar karyawan yang akan menemaninya ke ruang konferensi besok. Kemudian, dia memeriksa daftar karyawan dan memperhatikan nama Chung Ton, seperti yang sudah dia duga, karena tujuan utamanya adalah untuk menanyakan tentang salah satu karyawan. Setelah memeriksa daftar itu, dia segera mengetahui apa yang ingin dia ketahui, bahwa Kung Tun, bersama dengan banyak karyawan lainnya, tidak lain adalah orang yang direkomendasikan oleh Au Duong Ho. Kemudian, dia dengan serius menoleh ke kedua adiknya, dan bertanya dengan nada gelap, apakah keduanya atau salah satu dari mereka bekerja untuk Au Duong Ho? Kedua bersaudara itu dengan marah menyangkalnya, bersikeras mereka tidak akan pernah menyerahkan serikat dagang mereka kepada keluarga itu. Dia tersenyum, melihat bahwa dia tidak perlu melenyapkan adik-adiknya, karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Dengan keputusannya yang sudah bulat, dia berdiri dan bertanya, apakah semua atasan akan hadir di konferensi? Adiknya yang kutu buku menjawab setuju. Mendengar ini, dia menyatakan keputusannya untuk juga menghadiri konferensi. Sebelum mereka bisa keberatan, dia meninggalkan ruangan, mengabaikan protes mereka. Mereka benar-benar tercengang oleh perubahan mendadak dalam kepribadian kakak mereka. Pada saat itu, Taiyen juga ingin pergi ke Gunung Krisan, yang berarti dia bisa melihat matahari. Sementara itu, Chamian berdiri di depan kamar ayahnya dan masuk dengan izinnya. Ayahnya, kepala serikat dagang Tengman, segera memperhatikannya. Dia bertanya tentang kebisingan di luar, tetapi Chamian hanya mengabaikannya sambil duduk. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar desas-desus tentang ayahnya yang stres. Ayahnya membenarkannya dengan menambahkan bahwa dia selalu stres, tetapi sekarang tubuh tuanya yang lemah tidak cukup kuat untuk menanggungnya lagi. Kemudian, ayahnya mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah putranya. Merasakan betapa sehat dan berbedanya penampilannya, dia bertanya, apakah dia benar-benar Chamian? Saat ayahnya mengungkapkan kegembiraannya, melihatnya sehat dan menyentuhnya dengan lembut, katanya sesuatu bergejolak jauh di dalam dirinya. Sebagai Futung, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki orang tua, tapi dia tahu bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Dia mengingat ayahnya sebagai pria yang kuat dan kekar, tetapi sekarang, memegang tangannya di tangannya sendiri, dia merasa bebas. Dia menyadari betapa rapuh tujuannya telah menjadi. Mendengar ini, dia menghiburnya, mengatakan dia akan melenyapkan semua yang telah membuatnya. Dalam keadaan ini, ayahnya tidak mempercayainya, tetapi dia percaya. Tapi dia bersikeras bahwa Tangman tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dialah yang akan menyelesaikannya. Melihat wajahnya yang penuh tekad, bahkan ayahnya pun mulai berkeringat. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di ruang konferensi Serikat Dagang Sungai Awan, tempat Hoang Wuyen sedang melapor kepada semua orang. Au Duong Ho juga hadir di sana, bahwa hanya bertanya-tanya tentang dia. Segera menyadari kehadiran Chamian di sana, Au Duong berasumsi bahwa Chamian datang ke sini untuk memperkuat posisinya di Serikat Dagang. Sementara itu, setelah Hoang Wuyen menyelesaikan laporannya, dia bertanya, apakah ada yang keberatan? Sebelum dia bisa melanjutkan, Au Duong Ho mengangkat tangannya, mengatakan dia punya permintaan. Dia menyarankan seseorang yang bisa menjadi pengawal Chamian, karena saat ini dia tidak punya. Mendengar ini, kehebohan muncul di Serikat Dagang Sungai Awan, karena perambahan ini, karena sudah ada banyak karyawan yang direkomendasikan oleh Au Duong Ho, tetapi orang yang mencoba menyuarakan keberatan adalah musuh, diancam oleh Au Duong Ho yang membungkamnya. Kemudian Au Duong Ho bertanya, apakah ada yang keberatan dengan usulannya? Semua orang tetap diam, terlalu takut untuk angkat bicara. Tepat saat dia akan melanjutkan, protagonis kita mengangkat tangannya untuk mengingatkannya bahwa dia aman. Sebenarnya dia punya keberatan. Kemudian dia dengan serius membuat usulannya sendiri untuk memecat kapten tim pengawal Au Duong
Para anggota Serikat Dagang Sungai Awan khawatir mendengar ini, sementara keluarga Ao Duong terkekeh, berpikir dia pasti bercanda, karena Ao Duong Ho dianggap penting untuk keamanan serikat. Namun, dia memberitahu protagonis kita bahwa dia telah terbaring sakit begitu lama, sehingga dia tidak tahu dia tidak punya wewenang untuk memecatnya saat berikutnya. Chamien melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Dia adalah seorang pahlawan. Dia memukul tanah begitu keras, hingga hampir mengguncang seluruh bangunan. Kemudian dengan ekspresi tabah, dia mengingatkan ular ini bahwa meskipun pengaruh Ao Duong, dia lupa bahwa Chamien adalah tuan sejati dari Serikat Dagang Sungai Awan. Beberapa waktu lalu, dia telah memberitahu Hoang Wian tentang rencananya untuk memecat Ao Duong Ho, namun Hoang Wian tidak berpikir itu ide yang bagus, karena keluarga Ao Duong lebih kuat dari mereka. Alih-alih menjawab langsung, dia bertanya, ketika seseorang meremehkan seniman bela diri dunia persilatan, siapa mereka, bukankah mereka dimakan, hidup-hidup karena asumsi sombong mereka? Jadi para saudara, ingatlah untuk memberikan suka, untuk momen besar Chamien. Kemudian, dia menunjukkan betapa banyak karyawan di sekitar mereka, berasal dari keluarga Ao Duong, membuatnya terasa seperti Serikat Dagang Sungai Awan benar-benar ditelan oleh mereka, adiknya yang kutu. Buku memperhatikan ini dan mengerti apa yang dia maksud. Kemudian Chamien meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia akan menanganinya sekarang, menatap kakak lakinya, Hoang Wian mengerti dengan senyum cemas, persis apa yang sedang dilakukannya, tepat bagaimana kakak sulungnya berniat menanganinya. Melihat ini, keluarga Ao Duong segera menghunus pedang mereka dengan mengancam, menuntut penjelasan. Han marah dengan kurang ajar mereka karena berani mengangkat pedang terhadap tuannya. Dia melangkah di depan Kem Yen untuk melindunginya, tetapi dengan ekspresi tak gentar. Protagonis kita mengomentari kelancangan orang lain. Keluarga Ao Duong berani mengangkat pedang mereka terhadap tuan mereka. Dia mengancam mereka dengan nada gelap, memperingatkan bahwa mereka pasti ingin mati. Kemudian dia tiba-tiba mengubah arah pembicaraan, mengatakan dia akan memberi kompensasi kepada Ao Duong Ho, karena dia merasa tidak enak. Ao Duong Ho bingung mendengarnya. Chamien menjelaskan bahwa dia telah merusak rencana pensiun sempurna Ao Duong Ho. Kemudian dia menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya direncanakan Ao Duong Ho. Pertama, dia akan melenyapkan Chamien melalui Chungton. Kemudian ketika dia telah membuat dua adik laki-laki, Chamien lainnya berkonflik satu sama lain. Ao Duong Ho diuntungkan karena ayah mereka jatuh sakit. Akibat konflik ini, akhirnya yang perlu dilakukan Ao Duong hanyalah memanipulasi salah satu dari dua bersaudara itu, dan menggunakannya sebagai boneka untuk mendapatkan kendali penuh atas Serikat Dagang Sungai Awan. Mendengar ini, Ao Duong mulai tertawa, berpikir Chamien hanya mengarang cerita, tapi dia melanjutkan, menyatakan terus terang bahwa rencana Ao Duong mulai berantakan saat dia secara pribadi membunuh pembunuh Ao Duong. Mata Ao Duong Ho terbelalak mendengar wahyu ini, dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Protagonis kita menambahkan bahwa dia telah membunuh pembunuh malang itu dengan satu pukulan, memberinya kematian yang mudah. Kemudian dia dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa Ao Duong Ho harus lebih berusaha membuat rencana yang tepat jika dia ingin mengendalikan Serikat Dagang. Selain itu dia menambahkan, dia juga akan menagihnya untuk kerusakan yang telah dia sebabkan sekarang. Ao Duong sudah muak dengan kata-kata Chamien. Dengan marah, dia mengangkat tinjunya dan mengancam akan membunuhnya. Sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, Chamien menahan tinjunya dengan tinjunya sendiri. Saat tinju mereka beradu, Ao Duong Ho merasakan gelombang energi petir, membuatnya sadar bahwa Kem Yen telah benar-benar menjadi seorang seniman bela diri. Semua orang di sekitar mereka juga terkejut menyaksikan pertunjukan kekuatan dari protagonis kita. Di sisi lain, Kem Yen dengan dramatis berkomentar bahwa Ao Duong menyerang seseorang yang baru saja pulih kesehatannya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia akan melepaskannya, karena mereka akan melakukan duel resmi. Seseorang mengumumkan dimulainya duel resmi. Ao Duong Ho bertanya apakah itu sudah cukup. Dengan tatapan sombong, dia menyatakan mereka akan berduel, sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar ini, Ao Duong Ho dengan tenang berkomentar bahwa sepertinya Chamien pasti dilatih oleh sekte yang baik, mengingat efisiensi dan keterampilan bela dirinya. Tapi sambil mengangkat pedangnya, dia menyatakan akan membuatnya mengerti perbedaan pengalaman di antara mereka berdua. Namun Chamien dengan cepat menghindari serangannya dan tidak menghargai ejekan tentang pengalaman. Zambi merunduk, dia memukul perut Ao Duong dengan keras, menyatakan bahwa dia memiliki 100 tahun lebih banyak pengalaman daripada Ao Duong Ho. Ao Duong Ho batuk darah
tidak mampu memahami skala sebenarnya dari keterampilan Chamien di sisi lain. Chamien mengaktifkan teknik gerakan pencerahan miliknya dan berjanji akan menunjukkan kepada Ao Duong seperti apa perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Sekarang bergerak dengan kecepatan kilat, dia menyerang Ao Duong yang berhasil menahan pukulan itu dengan pedangnya. Keduanya terus berbenturan. Ao Duong Ho menebas dengan pedangnya. Chamien membalas dengan tangan kosong, tetapi setiap serangan yang dilancarkan protagonis, kita berhasil ditahan oleh pedang Ao Duong. Selama pertarungan mereka, Ao Duong Ho benar-benar bingung dengan teknik Chamien, karena itu bukan cara seorang pemula bertarung. Keterampilannya setara dengan seorang seniman bela diri berpengalaman. Namun meskipun begitu, Ao Duong bertekad untuk menghabisi Chamien. Melihat kuda-kudanya, bawahannya senang, berpikir kapten mereka akhirnya akan mengakhiri pertandingan. Dengan itu Ao Duong mengaktifkan seni pedang 3 bentuk miliknya. Chamien segera merunduk untuk menghindari pukulan itu, dan mengaktifkan langkah kaki, kecepatan ilahi miliknya. Dia bergerak begitu cepat sehingga Ao Duong bahkan tidak merasakan perubahan posisinya. Saat berikutnya, Ao Duong menerima pukulan kuat di rahang. Kekuatan dampaknya begitu besar sehingga itu bisa terlihat bahkan dari rumah utama. Para pelayan yang menyaksikan pemandangan itu bergumam, kebingungan, sementara ayahnya, dengan tatapan bangga, menyatakan bahwa putra sulungnya telah menguasai seni bela diri. Saat Ao Duong Ho jatuh, bawahannya bergegas ke sisinya. Melihat keadaan kapten mereka marah. Salah satunya bahkan menatap tajam ke arah Chamien. Tapi dia segera membungkamnya dengan ancaman mematikan. Bawahan lain mengakui bahwa tidak ada kejanggalan dalam duel tersebut. Namun sebelum pergi, dia memperingatkan bahwa jika ini adalah cara Chamien ingin bertindak, maka keluarga Ao Duong akan mengadopsi metode serupa untuk membalas Serikat Dagang Sungai Awan, sesuatu yang dia nyatakan tidak dapat mereka hindari. Tapi Chamien tidak peduli dengan dendam sepele seperti itu, karena dia tidak pernah asing dengan hal itu. Dia akan mengembalikan apapun yang mereka berikan padanya, baik itu kebencian maupun kebaikan. Selain itu dia bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Hal ini menimbulkan keberatan dari Hoang Nguyen, namun Chamien menatap lurus ke semua orang dan menyatakan bahwa, meskipun sebelumnya, dia menyatakan bahwa Serikat Dagang Sungai Awan adalah miliknya, itu juga milik ayahnya, kepada tim yang menyambutnya pagi ini, dan kepada setiap karyawan yang bekerja di sana. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu serikat dagangnya. Dengan itu dia memerintahkan mereka untuk pergi, mengatakan bahwa dia tetap memecat mereka. Semua orang senang dengan pidatonya, kecuali keluarga Ao Duong. Mereka dengan enggan pergi, mendoakan semoga dia beruntung dalam berurusan dengan keluarga mereka di masa depan. Saat mereka pergi, seorang karyawan hendak bersorak, tetapi yang lain dengan cepat menghentikannya, mengingatkannya bahwa Chamien telah memenangkan duel resmi. Seorang penjaga lain menambahkan bahwa mereka tidak bisa merayakannya. Bagaimanapun, mereka adalah tim penjaga, namun alih-alih melakukan tugas mereka, mereka hanya berdiri dan menonton sepanjang waktu, tidak terpengaruh oleh kebisingan itu. Chamien menoleh ke Hoang Nguyen dan menyuruhnya membawakannya pil spiritual, karena dia telah bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Setidaknya dia pantas mendapatkan sebanyak itu. Hoang Nguyen terkekeh dan meyakinkan saudaranya bahwa dia akan membawakan pil spiritual terbaik, menambahkan bahwa mulai sekarang dia akan sibuk, tidak hanya membeli pil spiritual, dia juga perlu merekrut orang baru untuk tim penjaga. Mendengar ini, Chamien menyebutkan bahwa dia sudah memikirkan beberapa orang yang bisa mengambil pekerjaan itu. Sementara itu, di suatu tempat, di sebuah ruangan pribadi, Ming Hao menerima berita tentang tindakan Chamien baru-baru ini, bahwa hanya mengkonfirmasi bahwa berita itu memang benar. Sebenarnya protagonis, kita telah memikirkan semua ini beberapa hari yang lalu. Segera setelah dia menginjakkan kaki di Serikat Dagang Sungai Awan, dia juga telah menganalisis tipe-tipe karyawan. Pada hari pertamanya di sini, saat pergi ke suatu tempat, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Han, apakah dia sudah makan? Benar-benar terkejut dengan pertanyaan baik itu, Han menjawab belum, karena dia belum sempat makan sejak pagi. Karena pekerjaan, Chamien kemudian melirik ke bawah, di mana beberapa anggota keluarga Ao Duong membuang-buang waktu dengan obrolan tak berguna. Pada saat itu, dia memahami dinamika. Kelompok karyawan setia Serikat Dagang Sungai Awan bekerja sangat keras hingga tidak sempat makan, sementara anggota keluarga Ao Duong menikmati uang mudah, bermalas-malasan selama jam kerja tanpa tugas nyata. Han memanggilnya lagi, tetapi alih-alih menjawab, pikirannya beralih ke solusi. Jika dia tiba-tiba memecat anggota Ao Duong, kelompok itu akan kehilangan keamanan, karena dia akan membutuhkan
Orang untuk mengisi tempat, mereka setelah berpikir sejenak, dia tahu persis di mana menemukan pengganti yang sempurna untuk para karyawan, pemalas itu. Untuk tujuan ini, dia pergi ke sebuah kasino kumuh, jenis, tempat yang sepertinya hanya dikunjungi oleh para penjahat. Begitu masuk, dia menarik perhatian banyak orang, beberapa menunjuk ke arahnya. Menyebutnya target empuk. Mereka terkejut melihatnya setelah sekian lama, beberapa bahkan mengira dia sudah mati, bertahun-tahun, percaya dia datang untuk berjudi. Mereka bersiap untuk melihatnya kehilangan kekayaannya. Saat dia memasuki aula, penjaga di sana menyambutnya dengan gembira, berpikir dia akan menghabiskan banyak uang, tetapi camian ini bukan yang mereka ingat. Dengan hinaan halus namun tajam, dia memperingatkan penjaga untuk tidak menyentuhnya, meninggalkan pria itu kesal. Kemudian tanpa basa-basi lebih lanjut, Chamian memerintahkannya untuk membuka pintu. Di dalam Chiu Min Hao, yang dikenal dengan julukan rubah beracun, melirik teman lamanya, dan berkomentar bahwa kesehatannya yang membaik, pastilah hasil dari pemulihan yang lama. Teman-temannya, Luk Tranbao dan Luk Minghao, juga menyapanya. Minhao dengan senyum sinis, mengingatkan mereka untuk setidaknya menanyakan kesehatan Chamian karena dia sudah lama sakit. Mendengar ini, kedua bersaudara, Luk meminta maaf, sementara Minghao, dengan mengejek, menyarankan Chamian adalah temannya. Chamian membenci apa yang disebut persahabatan ini. Di permukaan, sepertinya mereka adalah teman masa kecil. Minghao selalu menggunakan persahabatan palsu ini sebagai cara untuk mengganggunya dan memeras uang darinya, memanfaatkan kelemahannya. Dengan wajah serius, dia bertanya-tanya, apakah generasi baru memiliki definisi persahabatan yang sama sekali berbeda dan menyimpang? Minghao dengan antusias mendesaknya untuk mulai berjudi, berpikir sudah terlalu lama. Kenyataannya, Minghao gatal ingin menipunya untuk mendapatkan sejumlah besar uang, yakin tidak ada orang lain yang cukup bodoh untuk jatuh ke dalam tipuannya. Berpura-pura ramah, Minghao bersikeras untuk mentraktirnya, untuk menghormati kepulangannya. Tetapi ketika dia tidak segera menjawab, Minghao menjadi kesal dan mendesaknya untuk mengatakan sesuatu. Chamian dengan tenang menjawab bahwa dia sedang berpikir saat teman buayanya itu mendesak untuk mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Chamian alih-alih menjawab, dia hanya duduk diam sejenak, menimbang pilihan, apakah dia harus membunuh Minghao atau tidak. Baginya Minghao tidak lebih dari sampah tak berguna yang tidak ingin dia simpan. Satu-satunya orang berharga di sini adalah saudara-saudara Lu. Meskipun hidup seperti preman, mereka sebenarnya memiliki keterampilan yang layak digunakan. Keterampilan mereka disia-siakan di bawah seseorang seperti Minghao. Dengan keputusan itu berkecamuk di benaknya, Chamian berdiri dan dengan tenang memberitahu Minghao untuk menyerahkan kunci perbendaharaan. Minghao berkedip karena terkejut, bertanya mengapa Chamian tiba-tiba butuh uang. Chamian menjawab dengan datar, meyakinkannya bahwa ini hanya penarikan tunai sekali saja, tapi dia menambahkan bunga yang Minghao berhutang padanya untuk ribuan TL yang terpaksa dia investasikan di kasino ini, ditambah kompensasi medis untuk saat-saat Minghao menyuruh anak buahnya memukulinya. Totalnya menjadi sekitar 100.000 TL, yang seharusnya sudah cukup. Minghao tertawa terbahak-bahak, mengejeknya, dan bertanya apakah dia belajar matematika selama istirahatnya. Dengan senyum sombong, dia menunjukkan bahwa perbendaharaan tidak hanya berisi jumlah yang diminta. Camion itu dipenuhi dengan emas, perak dan firmata, namun katanya, kami yang bodoh jika mengira akan mendapatkan salah satunya. Peleng-peleng tawarannya, dia bisa meminjamkan sejumlah uang jika dia putus asa, tetapi kunci perbendaharaan tidak mungkin. Dan kekesalan Minghao tumbuh saat dia teringat saat-saat protagonis kita mengeluh sakit, hanya untuk sekarang, berdiri di sini, sehat dan berani menuntut kunci perbendaharaan, sambil terang-terangan mengabaikannya. Dia sudah mati. Dia dengan dingin menyuruh Chamian untuk sadar, mengingatkannya persis siapa yang berdiri di depannya. Ketika Chamian masih tidak repot-repot menjawab, Minghao melangkah lebih dekat, wajahnya hampir menyentuh wajahnya, dan bertanya, apakah dia ingin mati di tangannya. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya menyerah untuk berbicara, Minghao memerintahkan bawahannya untuk memukuli Chamian hingga babak belur. Salah satu saudara Luk mencengkramnya dari belakang, bersiap untuk membenturkan kepalanya ke meja, tapi ekspresi Chamian menjadi gelap. Dia sadar inilah saatnya dia harus bertindak. Saat berikutnya, dia melempar salah satu saudara Luk lurus ke dinding, yang satunya lagi menerjang maju. Tapi Chamian menghindarinya dengan gerakan cepat, menggunakan meja sebagai tumpuan. Dan dalam sekejap mata, dia mematahkan pergelangan kaki pria itu. Saudara itu segera jatuh. Chamian berbalik,
terkejut melihat kedua saudara Luke bangkit kembali, meskipun tulang mereka patah, mata mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Pemandangan itu benar-benar membuatnya bersemangat. Sekarang dia termotivasi untuk memenangkan mereka. Kedua bersaudara itu menyerangnya, keduanya terluka, tapi dalam hitungan detik, Chamian telah lenyap dari pandangan mereka. Dalam setiap, dia berada di belakang. Mereka bergerak dengan kecepatan membutakan, dia mencengkram kedua kepala mereka, dan membenturkan mereka bersama-sama, dengan dingin, mengingatkan mereka, bahwa dia tidak akan memperingatkan mereka lagi. Sekarang dengan kedua saudara yang riuh itu tumbang, satu-satunya yang tersisa adalah Ming Hao yang pengecut, yang telah bersembunyi di belakang mereka. Chamian menoleh ke teman lamanya dengan senyum sinis. Ming Hao mencoba menyembunyikan rasa takutnya, dengan gugup, berbicara kepada Chamian dengan nada ramah. Menyarankan dia seharusnya memberitahu teman-temannya tentang belajar seni bela diri, sambil tetap menyembunyikan satu tangan di belakang punggungnya. Dia menatapnya dengan curiga, mempertanyakan motifnya, tetapi tetap menanggapi dengan sikap tenang, seperti biasa. Saat Chamian melangkah ke arahnya, ketakutan Ming Hao meroket, dan dia mengungkapkan pisaunya. Memperingatkannya untuk tidak mendekat lagi, dia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena itu hanya Chamian. Dengan tekad, Ming Hao menerjang maju, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Dia menyeringai dari balik meja, berpikir itu akan melindunginya. Tapi Chamian menendang meja itu ke samping, dan di saat berikutnya, satu pukulan darinya menghancurkannya berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah Ming Hao yang tertegun dan terdiam, kepalanya tertangkap di tangannya. Kemudian dia tersenyum, dan dengan tenang berkata bahwa kali ini serangan balik telah menang. Saat berikutnya, Ming Hao berteriak kesakitan. Saat Chamian mengirimkan gelombang energi petir ke dalam tubuhnya, di luar seorang penjaga bergumam bahwa seseorang akan mati hari ini hari, tanpa terpengaruh, menyuruhnya untuk tenang. Dengan susah payah, Ming Hao mengangkat kepalanya, matanya terbakar oleh penghinaan, saat dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Chamian selama pemulihannya. Apakah Chamian telah berlatih selama ini hanya untuk membalas dendam? Padanya dia mencoba membenarkan dirinya sendiri, berpikir dia tidak memperlakukannya seburuk itu, tetapi saat dia mengingat perilakunya di masa lalu terhadap Chamian, kesimpulannya tampak tak terhindarkan. Ini adalah balas dendam. Memaksakan senyum gugup, Ming Hao menyuruh protagonis kita untuk meminta apa saja, kecuali kunci perbendaharaan. Itu membuat Chamian berhenti. Ini persis yang ingin dia dengar. Ming Hao dengan cepat mengingatkannya bahwa, meskipun perilakunya buruk, mereka telah menjadi teman masa kecil, dan dia dengan enggan ikut bermain. Mendengar ini, wajah Ming Hao berseri-seri, dan dia segera memeluk Chamian yang sangat tidak nyaman, meyakinkannya bahwa tidak akan ada lagi pemukulan atau pelecehan. Mulai sekarang, Chamian tidak mempercayainya. Dia mendorongnya meringis dan mengatakan bahwa kata-kata manisnya membuatnya mual. Meskipun tidak nyaman, Min Hao melanjutkan, bersikeras mereka lebih dari sekadar teman. Karena dia mempromosikannya menjadi saudara, dia segera menoleh ke bawahannya, dan memerintahkan mereka untuk menyapa kakak laki-laki mereka. Keduanya menurut tanpa bertanya, terlihat cukup bingung, namun di dalam hati, Ming Hao menyeringai, berpikir bahwa Chamian adalah orang yang dulu hidup di bawah kakinya dan mengikutinya, seperti anak anjing. Begitu dia mendapat kesempatan, dia berencana untuk mengambil pengawalnya dan lari. Dia yakin bisa mengatasi masalah lain nanti. Di sisi lain, Chamian berbicara langsung kepada saudara kembar itu, memberitahu mereka bahwa ketika dia memanggil seseorang saudara, hubungan itu berlangsung seumur hidup. Saudara-saudara Lu melirik Ming Hao untuk meminta izin, dan Ming Hao mendesak mereka untuk bersumpah, menyatakan bahwa mulai sekarang mereka adalah saudara angkat. Saudara kembar itu segera bersumpah setia kepada Chamian sebagai kakak laki-laki mereka. Ming Hao senang dengan perkembangan ini, sampai darahnya menjadi dingin ketika Chamian menggelapkan wajahnya dan memerintahkan saudara-saudara Luke untuk menyingkir, mengatakan bahwa dia dan Ming Hao akan memutuskan siapa kakak laki-laki yang sebenarnya. Meskipun Ming Hao protes, saudara kembar itu meninggalkan ruangan. Ming Hao tidak tahu apa motif sebenarnya. Protagonis kita dengan tenang mengingatkannya bahwa dialah yang telah menghasilkan uang dengan mengeksploitasi saudara kembar itu. Jadi sekarang, Chamian akan bertanggung jawab atas mereka. Mengetahui betul bahwa kedua bersaudara itu lebih berharga daripada uang, Ming Hao dengan marah memprotes, menuduh Chamian tidak hanya memukulinya, tetapi juga mencoba mencuri kedua bersaudara itu. Dia menggeram bahwa dia mungkin juga membunuhnya sekarang, meskipun ungkapan itu kasar.
Chamian memutuskan untuk mengabulkan keinginan itu dengan menendang rahang Ming Hao. Di saat berikutnya, dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat dan ingin berterima kasih padanya dan terus menggunakannya sebagai samsak tinju, sampai Ming Hao akhirnya mengerti bahwa Chamian tidak terikat oleh keraguan apapun untuk membunuhnya. Akhirnya Ming Hao bergumam bahwa dia akan memberinya apa yang dia inginkan, tapi Chamian dengan acuh tak acuh menyuruhnya untuk berbicara lebih keras karena kalah. Ming Hao akhirnya setuju untuk menyerahkan kuncinya. Chamian menyeringai dan mengingatkan Ming Hao bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia memohon untuk hidupnya. Ming Hao masih punya nyali untuk mengejek permintaan itu dengan sinis, bertanya apakah dia harus lebih hormat. Dia dengan cepat belajar pelajarannya. Ketika Chamian melemparkannya ke samping, membuatnya bertanya-tanya apakah dia gila. Begitu saudara-saudara Luke melihatnya, mereka segera menoleh untuk bertanya, apakah dia kalah? Tanpa pilihan lain, Ming Hao mengaku bahwa dia telah kalah, dan bahwa mulai sekarang, mereka akan melayani Chamian. Penghinaan yang luar biasa membuat Ming Hao hanya ingin menangis. Untuk sesaat, dia berpikir seperti orang yang rasional, dan memutuskan untuk membiarkan kedua bersaudara itu pergi, agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, dengan serikat dagang Sungai Awan. Tetapi ketika kedua bersaudara itu saling memandang dan setuju untuk melayani Chamian, situasinya berubah. Kekesalan Ming Hao berkobar lagi pada apa yang dilihatnya sebagai rasa tidak tahu terima kasih mereka. Setelah masalah selesai, Ming Hao dengan marah pergi, bergumam dan mengeluh. Karena tidak pernah mempercayai orang berambut hitam, begitu orang-orang di sekitar menyadari dia tidak memiliki saudara-saudara Lok, mereka siap untuk memukulinya sekarang. Setelah keamanannya hilang, melihat wajah-wajah bermusuhan di sekelilingnya, kebanggaan Ming Hao berkobar bahwa dia masih rubah beracun. Dan dia mengingatkan mereka akan hal itu dengan teriakan keras. Dia bahkan berani menantang mereka untuk mendatanginya. Orang-orang itu termakan umpan dengan senjata di tangan. Kemarahan mereka mendidih, mengutuk nasibnya karena pergi. Dalam keadaan ini, Ming Hao bersiap untuk yang terburuk. Sebelum ada yang bisa mencapainya, Chamian melangkah untuk melindunginya. Chamian berkomentar bahwa burung-burung pemakan bangkai ini tidak berani mendekati Ming Hao saat dia kuat. Tetapi sekarang mereka siap melahapnya saat dia rentan. Dia memerintahkan mereka untuk hanya mendatangi Ming Hao saat dia cukup kuat untuk melawan. Kemudian dia menginstruksikan saudara-saudara Lu untuk mengumpulkan semua barang berharga saat mereka bergerak untuk melaksanakan perintahnya. Ming Hao terus mengutuk pada semua orang dan segalanya, termasuk Chamian. Ketika mereka tiba di depan rumahnya, saudara-saudara Lu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mantan tuan mereka. Rasa terima kasih itu mengejutkannya sejenak. Melihat saudara kembar itu, dia teringat, desas-desus, bahwa beberapa orang mengatakan mereka telah dijual kepada Ming Hao sebagai budak. Yang lain berpikir mereka mengikutinya karena takut, namun melihat kepedulian tulus mereka terhadap Ming Hao, Gineon tidak bisa menahan senyum, menyadari betapa rumitnya sifat manusia sebenarnya. Pada saat yang sama, tersembunyi di balik pilar yang menjulang tinggi, tatapan tajam diam-diam mengamati, mengkonfirmasi kehadiran Gineon. Kembali ke masa sekarang, semuanya tampak telah kembali ke jalur normalnya. Tapi Jaehyun sama sekali tidak senang. Dia masih menggerutu, karena tidak memiliki satu hari pun yang damai sejak kakaknya kembali. Dia teringat adegan uang dan permata dari kasino yang tiba-tiba muncul bersama saudara-saudara Jok, dan pikiran itu membuatnya mendidih karena kesal. Saat berikutnya, dia melihat sebuah gerobak penuh makanan masuk. Ini adalah pengiriman pasokan baru. Keluarga Huayan dengan hati-hati memeriksanya, memerintahkan para pelayan untuk sangat lembut, dan kemudian meninggalkan gerobak seperti apa adanya. Menjelaskan bahwa ini semua adalah barang yang sangat berharga. Melihat ini, Zion menjadi semakin penasaran tentang apa yang ada di dalam gerobak itu. Matanya berbinar ketika dia menemukan akar Polygonum, berusia 100 tahun, obat spiritual yang begitu langka, sehingga orang harus mengantri sejak pagi, berharap mendapatkan cabangnya. Dia yakin ini adalah kiriman yang dibawa atas perintahnya. Tepat saat itu, ayah mereka keluar dari rumah. Huayan bergegas menghampiri, mengingatkannya bahwa tubuhnya belum pulih, terlalu dini untuk keluar sekarang. Tapi Jaehyun menjadi semakin penasaran untuk siapa ayahnya membawa begitu banyak obat spiritual. Dia ingat Gineon hanya membutuhkan satu akar, jadi dia berharap bisa menikmati setidaknya sebagian darinya. Tapi wajahnya menjadi pucat ketika mendengar bahwa semuanya untuk Gineon. Ayah menjelaskan bahwa setelah insiden dengan keluarga Auduong mereka tidak bisa mengambil risiko.
Hanya mengandalkan satu pil spiritual, selain itu sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan uang yang dihabiskan untuk mereka dan sekte dewa kecil itu. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, dia telah mengirim surat ke cabang-cabang lokal dan nama besar di industri jamu, meminta pasokan obat spiritual berkualitas tinggi. Mereka setuju untuk membantu, karena bisnis mereka saling terkait erat. Kerugian satu orang juga akan mempengaruhi yang lain. Dengan konsensus itu, Huayan sepenuhnya mendukung keputusan untuk membantu Gineon. Percaya dia akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Xiong Min berterima kasih atas dukungannya, kemudian mengabaikan ekspresi putus asa di wajah putra bungsunya. Dia berkata, dia menyatakan, akhirnya, menemukan cara sempurna untuk menghabiskan semua uang yang telah dia peroleh. Seumur hidupnya, Jaeon sangat marah ketika mengetahui seluruh kebenaran. Dia melangkah keluar untuk menghalangi jalan ayahnya, menuntut untuk diberi pil spiritual juga. Ayah menatapnya sejenak dan kemudian bertanya, apakah dia benar-benar membutuhkannya. Giant menjadi semakin marah dengan ini. Di telinganya yang dia dengar hanyalah pujian tak berujung untuk kakak laki-lakinya. Dia benar-benar percaya dia sedang didiskriminasi dan tidak bisa disalahkan untuk itu. Aku tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti Gineon terus mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Pertanyaannya tidak dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan protagonis kita. Dia meluncur melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan itu sama baiknya dengan yang diputuskan. Gerakan Gineon membuat Jaehyun terjatuh. Saat dia lewat, membawa batu raksasa di punggungnya, melihat wajah kakak laki-lakinya yang berkeringat dan penuh tekad, Giant menyimpulkan bahwa seseorang yang sudah memiliki fisik yang kuat dan kepercayaan diri bawaan, seperti kakak laki-lakinya, akhirnya mulai berusaha keras, berbaring telentang di tanah, dan tertidur. Tanpa menyadarinya, Gar menatap pedangnya dengan termenung. Beberapa saat kemudian, didorong oleh latihan intens saudaranya, Jaehyun mulai berlatih ilmu pedangnya pada boneka kayu. Dia teringat jurus yang digunakan Gineon untuk menghadapi Ao Duonghu di turnamen seni bela diri resmi. Setelah berlatih beberapa saat, dia menghela nafas, frustrasi, karena ketidakmampuannya memahami sepenuhnya keterampilan. Gineon sambil menggumamkan kutukan di bawah nafasnya, seolah dipanggil oleh pikiran itu. Gineon tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkan adik laki-lakinya yang malang itu. Jaehyun dengan gugup bertanya tentang jalannya. Gineon menjelaskan bahwa dia sudah selesai. Kemudian menyadari apa yang sedang dilakukan adik bungsunya, dia menawarinya pedangnya, dan menyuruhnya untuk meninjau kembali jurus yang digunakan. Ao Duonghu sambil juga memuji keterampilan adiknya. Merasa malu, Jaehyun menyadari, kakaknya telah mengawasinya berlatih selama ini. Mengambil pedang itu, Jaehyun berdiri dan menyerang boneka itu dengan segenap tekadnya. Merasa sombong dengan jurusnya, kepercayaan dirinya langsung hancur ketika Gineon mengkritiknya terlalu kikuk. Giant yang sekarang kesal dengan lidah tajam saudaranya, balas membentak. Tapi di saat berikutnya, sebuah pukulan dari Gineon datang melayang. Jaehyun hanya berhasil menahannya dengan pedangnya di detik terakhir. Kemudian Gideon menjelaskan bagaimana dia telah mematahkan serangan tipuan Ao Duonghu. Dia dengan cepat mempersempit jarak dan membuatnya sama sekali tidak berdaya, hanya bisa bertahan secara pasif. Dia mengatakan semua ini sambil terus menendang adiknya. Giant mencoba berunding dengannya, menyarankan mereka harus berbicara alih-alih menggunakan tinju, tetapi Gideon, yang jelas-jelas ingin memberi pelajaran pada saudaranya, sama sekali mengabaikannya. Tanpa pilihan lain, Zion mencengkram pedangnya lagi dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat dia menerjang maju untuk menyerang, dia diliputi oleh kekuatan yang mengejutkan. Dia tercengang melihat Gineon menghilang tanpa jejak. Hanya sepersekian detik kemudian, Gineon menyerang dari belakang, berkomentar bahwa orang biasa hanya menunjukkan potensi sebenarnya. Saat terpojok, dengan mengatakan itu, dia menarik tinjunya untuk memberikan pukulan telak, tapi berhenti tepat sebelum bisa menyentuh Giant. Giant jatuh ke belakang ke tanah. Dia jelas mengira dia akan mati. Gideon menjelaskan bahwa dalam ilmu pedang, menusuk memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah daripada menebas. Dia menambahkan bahwa Ao Duonghu telah menggunakan teknik sekali pukul mati, mencoba mengeksekusi seni pedang 3 bentuk untuk menjatuhkannya. Teknik ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Jadi Gineon telah dengan cermat mengukur kecepatannya untuk melawan. Jika tidak, dia pasti sudah tamat hari itu. Menodongkan pedangnya ke arah adiknya, Gineon teringat pertarungan dengan Ao Duonghu. Seseorang sekaliber Ao Duong akan lenyap, bahkan sebelum dia bisa menghunus pedangnya, jika dia masih memiliki kekuatan penuh dari kehidupan masa lalunya.
tetapi tubuh ini belum mencapai seperempat kekuatan Raja Tinju sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa berpuas diri, hanya dengan satu kemenangan kecil. Pikirannya melayang kepada pembunuh dari Sekte Iblis, dan menyadari bahwa mereka bahkan jauh lebih kuat darinya. Ini memicu tekadnya untuk melampaui kekuatan yang pernah dimilikinya di kehidupan masa lalunya. Rangkaian pikirannya terganggu oleh suara seorang pelayan wanita. Dia mengumumkan bahwa dia kedatangan tamu. Sebelum pergi untuk menghibur mereka, Gideon menjentikkan dahi adiknya dengan jarinya sekali lagi. Di tempat lain, sekelompok orang sedang mendiskusikan desas-desus konyol bahwa seorang playboy seperti Gideon benar-benar tahu seni bela diri. Kongong yang sama sekali tidak percaya cerita itu mulai menceritakannya kembali. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke kasino tadi malam saat mabuk. Di sana dia menemukan Gion dan saudara-saudara Yu membawa barang-barang keluar dari kasino. Dia segera mengenali kenalan lamanya. Tapi sebelum dia bisa kembali, setelah mengatasi rasa mualnya, dia telah menghilang. Cukra Luong dan Tumaha kemudian menyatakan bahwa mereka datang ke sini untuk memverifikasi rumor itu sendiri. Saat mereka mendorong membuka pintu kamar Gideon, mereka menemukannya di dalam bersama saudara-saudara Yu. Fisiknya yang berotot, mereka tidak bisa menahan senyum. Kemudian, mereka dengan cepat membanting pintu hingga tertutup, dan bertanya pada pelayan wanita itu, apakah itu benar-benar Gideon, atau apakah ada serikat dagang yang mengadopsinya. Pelayan wanita itu mengkonfirmasi bahwa itu memang tuan muda. Mereka kelompok pria itu tampak seolah-olah akan pingsan. Mencoba memproses perbedaan mengejutkan antara Gideon yang baru saja mereka lihat, dan playboy bejat dari 4 raja langit yang pernah mereka kenal. Tepat saat itu, Gideon membuka pintu, membuat mereka ketakutan setengah mati. Dia berjalan ke arah mereka. Dia dengan tenang memerintahkan pelayan untuk memberi makan si kembar, menginstruksikannya untuk memberi mereka dalam jumlah besar, karena mereka makan banyak. Setelah mereka pergi, dia mengalihkan perhatiannya ke kelompok teman lamanya yang jelas-jelas ketakutan. Dia bertanya mengapa mereka ada di sini. Terlalu takut untuk menjelaskan. Mereka hanya berdoa untuk keselamatan mereka sendiri. Cukra Luong, Chongung dan protagonis kita Gideon membentuk sebuah kelompok yang memproklamirkan diri bernama Empat Raja Langit, yang tujuan utamanya hanyalah untuk memanjakan diri dengan anggur dan wanita. Reputasi mereka sekarang terkenal di seluruh negeri. Keempat teman ini sedang duduk bersama, akhirnya menikmati makanan yang tenang sambil memandang mereka. Gideon teringat Myung Ho yang juga mengaku sebagai teman, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak. Orang-orang bodoh ini berbeda, mereka seperti kaki tangan dalam kenakalan dunia. Mereka hampir berputar di sekitar anggur dan wanita saja. Terlalu, Wong memecah kesunyian dengan menanyakan tentang kesehatan Gideon sementara Kongung merasakan otot-ototnya. Tidak percaya bahwa Gideon benar-benar telah berlatih. Tuma bagaimanapun, diam-diam mengamati baik sikap maupun fisiknya. Dia menyimpulkan bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan berlatih. Ginyong telah benar-benar menjadi seorang seniman bela diri sejati. Kemudian mereka bertanya tentang asal mula seni bela dirinya, karena tidak mungkin bagi seseorang yang belajar sendiri untuk mencapai tingkat seperti itu. Ginyong memberi mereka jawaban yang samar, mengatakan dia hanya beruntung. Tuma berkomentar bahwa ini pasti sesuatu seperti legenda yang hanya pernah mereka dengar di dunia persilatan. Tra Luong menambahkan bahwa dia hampir tidak mengenalinya lagi. Kemudian tiba-tiba, entah dari mana, Gion membuat pernyataan bahwa teman mereka yang bernama Gion sudah mati, menyebabkan ekspresi semua orang langsung berubah. Jaryung dengan secercah harapan di matanya, dengan antusias bertanya tentang rencana besar berikutnya. Jinian hanya samar-samar menjelaskan bahwa dia memiliki utang, budi dan dendam yang harus dibayar, dan sedang mempersiapkan diri untuk serikat dagang Yuna. Tujuannya saat ini bukan lagi untuk mengembara tanpa tujuan, tetapi untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Guong dan Jar, yang saling memandang dengan bingung, berbisik tentang perubahan yang luar biasa ini sama sekali tidak menyadari bahwa dunia persilatan akan segera terbalik. Sebaliknya Sima memasang ekspresi yang jauh lebih serius. Dia ingat hari ketika Jin Yan pergi dengan dalih pemulihan, tetapi kenyataannya, itu adalah bentuk pengasingan. Dia sangat tertekan, menyadari ayahnya begitu kecewa, sehingga harus mengirimnya pergi. Saat itu Bima mencoba menyemangati saudaranya, menghibur dan mendorongnya untuk menggunakan waktu untuk belajar dan mengubah dirinya. Hari itu Jin Yan hanya tersenyum sebagai jawaban, setuju untuk berubah. Bahkan sebelum Sima bisa mengucapkan selamat tinggal, mengingat masa lalu, Sima dengan tulus mengucapkan selamat kepada temannya, karena telah benar-benar berubah menjadi lebih baik. Untuk sesaat,
mereka semua terdiam dalam perenungan, kemudian mereka juga setuju dengan Sima. Mengingat hari ketika Jinyan pergi, saat seluruh kelompok begitu mabuk, sehingga tidak ada yang datang untuk mengantarnya, melihat mereka bertengkar tanpa henti, dia menghela nafas kecil, menyadari bahwa para pemabuk bodoh, ini adalah saudara sejati Jinyan. Dia mengisi cangkir saudara-saudaranya. Saat dia berbicara, dia bertanya tentang rencana mereka sekarang, karena dia sendiri bertekad untuk berubah. Mendengar ini, mereka semua dengan cemas menyatakan bahwa mereka bukanlah tipe orang yang bisa berubah. Namun dalam perayaan mereka, mereka senang Jin yang telah keluar dari bayang-bayang kelompok untuk menghadapi dunia, setelah seharian tenggelam dalam anggur dan tawa. Temannya pergi satu persatu, mereka mengucapkan selamat tinggal, yang hangat dan penuh hormat kepadanya. Tidak lupa mengingatkannya untuk menghubungi mereka jika dia membutuhkan bantuan mereka. Dalam perjalanan pulang, kelompok itu berkumpul untuk mengobrol lagi. Mereka sekali lagi mendiskusikan transformasi luar biasa. Jinyan dan Sima menyarankan agar mereka semua segera kembali ke rumah, masing-masing. Zaryang menggodanya tentang pertunangannya, tetapi Sima hanya menyuruhnya pulang dan belajar dengan baik. Candaan mereka berlanjut, sampai kelompok itu memutuskan untuk pergi ke pavilion aroma madu untuk minum beberapa kendi anggur lagi. Sementara itu, di pavilion aroma madu yang sangat terkenal itu, pemimpin Decade Fakatsu, lelaki tua Yeom Jisung, mendidik dengan niat membunuh. Setelah mendengar berita kematian Ouyang Hu, para bawahan keluarga Ouyang menceritakan setiap detail duel publik antara Jin, Eon dan kapten mereka. Ketika pemimpin bertanya tentang senjata yang digunakan Jinyan, mereka menjawab bahwa mantan Raja Tinju itu hanya mengandalkan kedua tinjunya sendiri. Mendengar ini, ekspresi pemimpin menjadi semakin gelap dan tidak sedap dipandang para bawahan keluarga. Ouyang sekali lagi berteriak menuntut balas.